Sekarang kita lihat perusahaan udah berapa puluh tahun dari Sukabumi, berapa puluh tahun untung. Ya, kalau sekarang rugi, ya jangan jadi karyawannya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Radar Sukabumi, senang kembali pembicara podcast Radar Sukabumi kembali hadir untuk Anda yang ditayangkan di media sosial Radar Sukabumi. Ada YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok. Dan kembali lagi saya Fauzi Ahmad, host podcast kali ini akan berbincang-bincang dengan tamu narasumber yang sudah hadir di studio podcast kami kali ini begitu. Dan langsung saja saya perkenalkan di depan saya ada salah satu figur yang luar biasa di Sukabumi, Kang Hera Iskandar, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sukabumi. Ya. Assalamualaikum Kang Hera. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Kang udah hadir di studio kami hari ini. Baik, sama-sama. Kang, ini kita ingin berbincang-bincang nih terkait dengan Sukabumi lah, kondisi Sukabumi saat ini. Nah, ini saya sedang mengobservasi nih, observasi di Google. Ternyata nama Kang Hera ini aktif mengomentari beberapa hal kayak gitu. Ini termasuk isu kesehatan. Ya. Kemarin itu saya lihat Kang Hera ikut ini ya, hadir dalam pertemuan audiensi dengan sejumlah organisasi profesi kesehatan. Betul ya. Yang menyoal tentang RUU Omnibus Law terkait kesehatan. Kesehatan. Oke, dan tampaknya dalam pertemuan saat itu antara 5 organisasi profesi kesehatan dengan DPRD Kabupaten Sukabumi setuju bahwa RUU Omnibus Law kesehatan itu diminta untuk dikaji ulang di pusat begitu ya. Betul, baik. Mungkin bisa dijelaskan Kang, Baik. kondisi saat itu bagaimana? Baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan selamat ulang tahun untuk Radar Sukabumi. Terima kasih. Radar Sukabumi adalah salah satu media yang bagi saya melegenda dan punya histori sendiri. Di saat saya masih zamannya sebelum kerja, santapan pagi saya Radar Sukabumi, dan alhamdulillah hari ini saya diundang oleh Radar Sukabumi. Satu kebanggaan saya. Sama, kami juga bangga udah bisa didatangi Kang Hera. Masih sama-sama. Oke, kembali ke tadi pertanyaan. Betul, kami kemarin audiensi oleh beberapa organisasi kesehatan. Dalam RUU itu tidak usah ada rekomendasi dari induk organisasi. Itu jelas mengkebiri otoritas ataupun kedaulatan organisasi. Dan kemudian apa dampaknya? Dampaknya adalah nanti dokter-dokter itu tidak lagi terkontrol tentang etikanya, etika kedokteran, karena siapa yang akan mengawasinya? Demikian. Nah, kemudian mungkin masyarakat juga bertanya, lantas pemerintah pusat untuk apa? Ya, kita memahami sungguhnya undang-undang Omnibus Law ini atau yang disebut undang-undang sapu jagat. Nah, itu kan tujuannya adalah untuk memangkas birokrasi, untuk mempercepat lajunya investasi, agar siapapun bersaing. Ada dampak bagusnya, yaitu di mana nanti seluruh masyarakat ataupun organisasi profesi apapun itu bisa bersaing. Wah, kalau di dalam case-nya adalah kesehatan, ini ada satu etika, ada satu tanggung jawab yang berhubungan dengan kesehatan dan nyawa seseorang. Kalau misalnya dalam niaga, dalam dagang, mungkin inilah investasi. Kalau kesehatan, saya kira ini perlu dikaji ulang. Jadi itu bukan hal yang itu bisa dibisniskan, gitu ya? Ya, bisnis boleh bisnis, tapi ada satu hal yang lebih dari sekedar bisnis, yaitu sebuah tanggung jawab moral dan etika. Demikian. Makanya kami mendukung, langsung menyetujui dan langsung menginstruksi meminta pada staf kami untuk melayangkan surat rekomendasi dari mereka, surat keberatan dari mereka, dan direkomendasi oleh DPRD langsung ke Senayan. Sudah dilayangkan. Oh gitu. Sudah. Selain itu, apalagi yang mungkin menjadi poin-poin? Ini kan ada bahasa bahwa RUU Omnibus Law itu mendiskreditkan gitu ya
dari pihak organisasi kesehatan itu seolah mendiskreditkan gitu. Ya, itu salah satunya. Banyak hal poin penting yang lain. Contoh adanya donor organ tubuh, di mana seseorang yang dinyatakan sudah meninggal satu rumah sakit, persetujuan dari keluarganya. Tapi saya tidak mau masuk itu karena wilayah teknis, karena ini juga masih RUU. Saya kira belum diberikan informasinya secara nyata kepada masyarakat umum secara terbuka, sehingga kami baru mendapatkan informasi dari pihak ID kemarin, ya. Dan saya kira mereka lebih memahami itu, lebih tahu itu. Kita sebagai lembaga yang punya regulasi yang sama, mirip dengan DPR RI, tetapi kita hanya melaksanakan ataupun membuat undang-undang paling bawah. Toh nanti kalaupun memang ada omnibus law, kalau nanti kita membuat perda, otomatis kita harus mengikuti. Nanti kita sinkron. Nah, makanya kami secara moralitas melihat hal tersebut tidak sejalan dengan etika-etika ketimuran yang selama ini. Kalau menurut Kang Hera sendiri optimis nggak RUU Omnibus Law Cluster Kesehatan yang diprotes oleh mungkin di semua daerah, organisasi profesi kesehatan di daerah lain juga melayangkan gugatannya sama kayaknya. Betul, di tingkat daerah. Optimis nggak bahwa ini bakal dianulir di tingkat pusat? Secara imaterial, non material, tetapi secara prosedural saya optimis. Kenapa? Karena Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang kerja juga kan ditinjau kembali di MK karena ada salah satu pihak yang memang tidak diajak runding. Nah, ini juga kemarin disampaikan bahwa ID juga tidak diajak runding. Jadi kalau misalnya material tahapan-tahapan penyusunan undang-undang, saya kira itu tidak masuk dan saya yakin itu dianulir. Kita belum masuk ke pokok materi pokok bahasan, tapi secara tahapan penyusunan undang-undang, kalau menurut saya ini harus dianulir. Baik. Karena ini bicara masalah kesehatan, isu yang besar tapi punya banyak sub isu sepertinya ya. Selain tadi yang di lokal Sukabumi tentang masalah RUU Omnibus Law Cluster Kesehatan, kesehatan juga ada masalah upaya pemerintah pusat yang diinstruksikan ke tingkat daerah tentang menekan angka stunting. Menurut Kang Hera, upaya pemerintah Kabupaten Sukabumi sendiri bagaimana dalam menekan angka stunting? Bagus. Kabupaten Sukabumi mempunyai program 2023 itu zero stunting. Sebenarnya bagus. Dan anggaran yang digelontorkannya juga untuk program stunting saya lihat bagus. Kami mendukung pemerintah Kabupaten Sukabumi. Nanti tinggal kita hasilnya nih. Saya sudah memberikan warning nih pada pihak dinas kesehatan, terutama kemarin warning karena tinggal 1 tahun lagi. 1 tahun lagi kita sekarang sudah di angka 6%. Tahun kemarin. Ini 6% untuk menuju ke zero stunting di tahun 2023. Ini pekerjaan PR Pemda berarti ya untuk? PR Pemda. Jadi ini merupakan sebuah kebijakan kepala daerah yang sangat bagus. Ini harus diterjemahkan oleh siapa? Oleh para pembantunya sih. Oleh para kadisnya di sini. Bagaimana mereka membuat mekanisme-mekanisme. Bagaimana mereka membuat program-program sekaligus juga nanti pengendaliannya. Agar nanti di tahun 2023, 1 tahun lagi, 1 tahun anggaran lagi, ini harus zero stunting. Kabupaten Sukabumi. Dan Kang juga optimis itu bisa terwujud dengan kinerja sejauh ini. Saya optimis, saya bisa. Saya yakin, saya optimis. Optimis jika finalnya 2023 ini semua pihak memang terkonsentrasi ke arah situ. Nah masalahnya 2023 ini kan tahun-tahun yang krusial juga ya.
Ini ya, dan sekarang juga dinas kesehatan kan, mohon maaf ya, kepala dinasnya ada beberapa kali PLT. Ya. Secara psikologis, walaupun sama sebenarnya kan, mereka punya apa namanya, PLT juga punya kewenangan yang sama dengan definitif. Secara psikologis juga kan sebenarnya apa ya, dia bukan definitif. Makanya saya harapkan agar Pak Bupati Sukabumi segera mendefinitifkan dinas kesehatan dan segera merampungkan program-program yang memang oleh Pak Bupati sendiri, program yang sangat bagus sudah diatur untuk segera terlaksana. Kami DPRD sangat mendukung sekali. Iya. Oh iya, di dinas kabupaten itu ada baru cuma di dinas kesehatan yang PLT atau semuanya ada beberapa lagi dinas yang PLT ya kan? Kalau di dalam komisi kami hanya dinas kesehatan. Ada dinas kesehatan ya. Ya. Isunya kapan sih? Mungkin Kang Hera ada dengan rumor-rumor kapan? Urusan di sana. Urusan di sana. Saya tidak mau ikut campur karena ini kebijakan Pak Bupati dan kami DPRD tidak pernah mau intervensi hal tersebut, kan? Yeah. Itu wilayahnya Pak Bupati dan saya hargai itu. Oke. Nah, selain itu kan juga tahun ini tuh lumayan biasa juga itu ekspektasi terkait respon honorer yang bakal dihapuskan nanti itu kan. Ya. Tenaga kesehatan kemarin juga luar biasa tuh mendemonstrasi ke gedung Kabupaten Sukabumi. Ya. Bagaimana tanggapan Kang Hera? Ya memang ini sebuah dilema ya, si malakalma. Ya. Baratnya kalau dimakan kita apa, kalau tidak dimakan kita. Orang bisa bayangkan dari misalnya 25 ataupun 19 misalnya tenaga kesehatan di puskesmas itu paling banyak hanya 10 sampai nggak lebih dari 15 orang itu PNS ya. Sisanya adalah tenaga honorer. Dan mereka adalah ahli-ahli kesehatan, ahli gizinya, perawatnya, ya. Mungkin juga dokter ya. Jadi kalau misalnya memang ini diadakan, saya kira ini sudah tidak ada logikanya, sudah tidak masuk. Makanya pemerintah Kabupaten Sukabumi saya kira harus segera membuat formasi-formasi. Kemudian juga kepala daerah juga harus membuat diskresi nanti. Seperti apa ya? Kalau misalnya memang ini harus dilaksanakan. Kalau komunikasi sejauh ini bagaimana dengan Pemda, Kang? Terkait masa depan mereka ini? Kita sudah melakukan intent pembicaraan dengan pihak Pemda, kan? Tetapi di lain pihak juga justru kami DPRD minta kepada Pemda karena menurut aturan perimbangan keuangan pusat dan daerah kan, Kabupaten Sukabumi ini sudah bebannya terlalu tinggi dengan PNS-nya. Sudah lebih dari sekian persen yang diamanatkan undang-undang, tidak boleh lebih dari 30% anggaran pemerintah daerah untuk gawe. Kita sudah lebih dari 50%. Ini sudah lampu merah. Sehingga memang beban kita sangat berat. Namanya dulu juga kan sebenarnya kita tidak tahu kan honorer itu diangkat sebenarnya oleh siapa. Gitu kan. Diangkat misalnya oleh unit-unit kerja tanpa ada persetujuan dari misalnya dari pihak yang lebih di atasnya, Pak Dinasnya atau apalagi bupatinya. Misalnya di sekolah. Kan ketika mereka sudah menjadi honorer, mereka sudah berjasa, tentu kita juga harus apresiasi mereka. Dan inilah tugas pemerintah. Kesehatan tadi sudah dibahas dan dikupas, ya masih belum begitu tuntas ya, karena kita dalam podcast ini kita terbatas oleh waktu. Ini kita ingin membahas hal lainnya, Kang, tentang pendidikan. Tadi sebelum mulai podcast, Kang Hera sempat menyinggung tentang perda tentang pendidikan. Oh ya. Mungkin bisa dipaparkan kepada masyarakat Sukabumi kan tentang ide-ide apa yang ada dalam pikiran Kang Hera tentang perda tentang pendidikan itu.
Jadi begini, Kang, saya masuk di Dewan itu berpikir bahwa kita ini akan memainkan gagasan kita. Untuk apa kita hadir di Dewan itu? Untuk ciptanya sebuah kesejahteraan sosial, sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu umum. Sekarang kalau masuk tarik ke wilayah Kabupaten Sukabumi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Sukabumi. Banyak sekali saya melihat Kabupaten Sukabumi ini sekarang fenomenanya gitu ya. Banyak lembaga-lembaga pendidikan swasta tentunya yang kemudian diisi oleh masyarakat yang mempunyai golongan kemampuan ekonomi menengah ke atas. Contohnya mobil-mobil dianterin, banyak lah ya, dari kalangan ekonomi menengah ke atas. Nah, tentu ini harus kita menjadi sebuah pemikiran. Fenomena apa sebenarnya? Ternyata mereka itu, sekolah-sekolah itu, mempunyai sebuah pola-pola pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai keislaman yang sangat kuat. Nah, sehingga masyarakat yang mempunyai anak-anaknya ingin sekali menyekolahkan ke situ. Agar apa ya namanya, ke anak kita lebih sayang, apa yang terbaik buat anak. Nah, melihat itu, kita tentunya pemerintah daerah kan tinggal diam. Kita harus menyesuaikan pasar. Walaupun kurikulumnya itu ada di kementerian sudah ditentukan. Tapi tadi, apa artinya kita menjadi wilayah yang otonom? Wilayah mempunyai kedaulatan sendiri. Walaupun tadi ya saya sudah sampaikan bahwa kita punya kurikulum nasional. Tapi di dalam kurikulum nasional juga ada memberikan ruang-ruang muatan lokal. Nah, tentunya muatan lokal tersebutlah yang kita mainkan. Nah, kemudian kita kemarin masukkan dalam Perda Pendidikan itu, yaitu baca tulis Quran untuk siswa SD dan saya paham sekarang di sekolah negeri sudah dibiasakan ada baca tulis Quran. Bahkan sebelum masuk ada sholat duha. Saya terima kasih sekali untuk para kepala sekolah yang mempunyai kebijakan seperti itu. Sangat baik. Tetapi ya tadi, tugas kami ini, tugas Dewan ini bukan mengajar. Dia membuat perda. Apa nanti gunanya kami di Dewan kalau kami tidak membuat sesuatu produk yang sesungguhnya bisa kami buat? Maka dari itu, kemarin dengan segala upaya, segala rintangan, kami membuat Perda Pendidikan yang salah satu pasalnya yaitu pembelajaran baca tulis Quran untuk siswa SD dan SMP. Udah, itu kan? Sudah masuk. Nah, kita sekarang bayangkan kan, jikalau di sekolah SD dan SMP, gurunya tidak punya kebijakan tentang baca tulis Quran. Kemudian anak kita tidak disekolahkan ke madrasah, jamiah misalnya. Saya tidak yakin kita bisa baca dengan kurikulum yang ada sekarang. Namanya kita jangan berpikir di wilayah-wilayah kita misalnya yang sempat memasukkan anak-anaknya ke jamiah, ke hidayah. Berpikirnya jika mereka tidak bisa menyekolahkan ke situ. Nah, inilah tanggung jawab kita. Alhamdulillah ini harus disupport oleh semua pihak dan para komite. Nanti kepada sekolah-sekolahnya harus menanyakan bagaimana tentang implementasi perda ini agar anak-anak kita nanti benar-benar ada kurikulum ini diimplementasikan, dijalankan di sekolah masing-masing untuk baca tulis Quran dengan segala teknik-teknik pembelajarannya, metode-metode pembelajaran. Jadi itu masih dalam draft ya? Atau sudah muncul beberapa produk perda? Sudah, Kak. Sudah ya? Sudah muncul produk perda. Nah, itu kalau tugas kami adalah membuat perda. Ya. Setelah perda itu muncul, tugas eksekutif, tugas dinas pendidikan untuk mengimplementasikan. Paling nanti kita mengawasi di mana yang sudah dilaksanakan, mana yang belum. Tapi berapa orang sih anggota dewan? Apalagi komisi 4 misalnya 12 orang. Sehingga saya minta masyarakat, saya minta para ketua komite, saya minta para orang tua siswa. Karena mungkin ada yang nonton YouTube ini podcast ini dari Radar Sukabumi, terima kasih ini. Radar Sukabumi juga ini ibadah.
menyampaikan, mensyiarkan metode ataupun kurikulum baca tulis Quran di SD dan SMP se-Kabupaten Sukabumi. Jadi kita punya misalnya di 1.200 SD negeri, 600 SMP sekolah negeri, tunjukkan lagi ke swastanya juga dimasuk. Nah, untuk apa tadi kan? Untuk mengimbangi sekolah-sekolah yang sekarang banyak diminati, digandrungi, sekolah-sekolah favorit. Oke, sebentar. Sekolah-sekolah yang diminati itu seperti apa? Apakah yang di bayangan saya ya sekolah-sekolah yang berlabel IT gitu ya? Betul, Pak. Contoh kalau boleh sebut nama ya. Iya. Boleh sebut nama kan sekolahnya misalnya. Oke, kalau nama mungkin jangan ya, sekolah-sekolah unggulan lah ya, yang swasta. SDIT, SMP gitu ya. Lihat saja, Pak. Banyak sekali yang menyekolahkan ke situ. Ya, pokoknya. Bermobil, bermotor. Artinya mereka adalah orang-orang terpelajar, orang-orang yang secara ekonomi kuat masuk ke situ. Nah, karena di sekolah itu memang daya tariknya itu ya. Pembelajarannya itu kan banyak sekali, dia sekolah dari jam pagi sampai ini menghafal semuanya ada. Sementara di sekolah plat merah tidak ada. Nah, makanya tadi kami ini ingin menciptakan keadilan sosial dan keadilan pendidikan. Keadilan dalam pendidikan. Jangan sampai nanti anak-anak kita yang sekolah di negeri nanti ketika masuk ke jenjang yang lebih tinggi, tesnya sama, hasilnya sama. Satu itu. Oke. Yang kedua ada yang paling penting lagi. Saya dulu sempat galau. Misalkan, saya berpikir begini. Ada orang yang misalnya nyantri sampai berapa puluh tahun, 10 tahun, 15 tahun. Tapi tatkala misalnya, misal mau ikut konsensasi kepala desa, atau mau ikut jadi caleg misalnya, padahal jelas mereka IQ-nya bagus, intelijensianya bagus, bahkan moralitasnya bagus, tapi nggak bisa karena udah punya ijazah. Kalah oleh orang yang punya ijazah, mohon maaf, mungkin moralitasnya kurang baik dan hasilnya dari nanti dalam menjabat juga tidak baik. Ini kan tidak ada keadilan. Makanya kami meminta sekarang di setiap lembaga-lembaga pesantren agar didampingi oleh PKBM. Nggak ada penyetaraan. Nah, dari dulu juga ada, betul dari dulu juga ada. Tapi maksud kami adalah jangan sampai para santri ini harus jauh dulu ke tempat ini kan. Maaf ya, bukan masalah malu ya, tapi ada keengganan mungkin. Tapi justru PKBM-nya yang disupport stimulan oleh Dinas Pendidikan wilayah-wilayah keagamaan. Oke. Kan saya ingin mengkonfirmasi itu perda ini masalah Perbub Kabupaten Sukabumi nomor 41 tahun 2019. Ya. Itu yang dimaksud ya? Yang mana? Perbub Kabupaten Sukabumi nomor 41 tahun 2019. Ini perda. Oke, perdanya tahun berapa? Kami baru dibuatkan tahun ini. Ya, disetujui tahun ini, ya masih ada di Kabaghukum kemarin saja. Perda ini sempat ada kontroversi juga karena memasukkan bahasa Al-Quran ini. Nggak ada katanya tidak nekaan lah. Waduh. Ataupun katanya ada urusan keagamaan, urusan pusat. Ya, jadi agak-agak alot. Alhamdulillah kemarin sudah disetujui. Oke. Ya, berkat perjuangan semuanya. Udah diketok ya berarti perdanya ya? Sedang di bagian hukum di Kabaghukum, baru beres fasilitasi gubernur. Mudah-mudahan tahun ini kita ingin perda ini segera direalisasi. Berarti ini kan Desember, Kang. Ya. Berarti ini kan tinggal ada 2 minggu lagi nih. Ya. Di 2 minggu krusial ini ya. Ya. Berarti kan insya Allah Desembernya bakal disahkan ya. Amin, mudah-mudahan. Oke. Ya. Karena banyak sekali itu di perda itu memang kita ya teman-teman nggak sedikit berani masuk ke wilayah kurikulum yang dikeberpihakan terhadap agama. Iya juga sih. Tapi ini kan mungkin linear ya, sejalan dengan visi misi Kabupaten Sukabumi ya. Religius. Kami ini menerjemahkan visi misi itu religius. Oke. Dan ini bisa dijadikan sebuah nanti menurut saya sebuah catatan ataupun sebuah laporan bupati untuk menjadi indeks pemenuhan visi misi tersebut. Oke. Tapi gini kan, tadi yang saya tertarik dengan yang masalah kebinekaan itu. Ya. Mungkin
bisa digamblangin lagi gitu kan? Mengapa Perda itu sempat menjadi kontroversi gitu? Ya, karena memang yang pertama mungkin jarang sekali ada perda yang mengatur tentang baca tulis Quran. Yang ada baru di Kabupaten Tasikmalaya. Di Jawa Barat ya? Ya, lain belum ada. Di Indonesia lainnya belum ada ya? Saya belum ngecek secara tapi di ini Jawa Barat, Jawa Barat baru hanya Kabupaten Tasik saya udah lihat. Dan yang lain belum. Dan Sukabumi pengen hadir untuk menciptakan itu ya? Saya ingin itu. Ya. Oke. Jadi ya memang sejujurnya cita-cita saya sebelum jadi dewan. Saya ingin bentuk itu, saya ingin buat perda tenaga kerja dan sudah, ya kan? Saya ingin buat perda kesehatan karena kesehatan itu harus semesta, harus menyeluruh, perda SKD dan sekarang sedang dibikin. Jadi kalau saya sudah membuat perda-perda itu sudah, saya rasa mimpi saya sudah berusaha untuk menunaikan mimpi ya. Itu. Karena dulu sempat begini kan, waktu saya sebelum jadi anggota dewan, saya sempat berdemo, beraudiensi ke DPRD. Ketika saya ingin sebuah perda tenaga kerja, sampaikan oleh salah satu anggota dewan. Tidak semudah itu membuat perda. Tidak, saya ingin buktikan. Ketika saya buat, memang susah. Tapi kalau dijalani, rasa-rasanya tidak ada yang sulit. Berarti satu persatu mimpi. Ya, saya perda pendidikan, inginnya tenaga kerja, kesehatan. Agama sudah kemarin perda besar. Oke. Perda tenaga kerja. Ya. Tapi sementara kondisi saat ini terjadi PHK massal nih Kang. Ya. Jangan dijawab dulu, kita akan break dulu dan tetap di ruang bicara podcast Redasi. Ya, kembali lagi di ruang bicara podcast Redasi Sukabumi. Wah, ini pembicara dengan Kang Herai Iskandar nih semakin panas padahal cuaca lagi dingin gitu. Jadi saya sedikit sudah ngasih clue terhadap persoalan yang akan kita diskusikan, yaitu tentang tenaga kerja dan pariwisata. Oke. Karena mungkin membaca di media ya, termasuk media online Redasi Sukabumi, bahwa terjadi gelombang PHK massal di sejumlah perusahaan atau pabrik di Sukabumi, ya. Baik karena di utara maupun di wilayah perbatasan dengan Cianjur gitu. Dan terbaru itu katanya ada sekitar 2.000 orang karyawan buah pabrik itu mengundurkan diri secara sukarela. Ya. Gimana tanggapan Kang Hera terhadap fenomena PHK massal ini? Baik. Ya ini kan masalahnya sistemik, bukan hanya di Sukabumi, bukan hanya di Indonesia, tapi ini ada global, dunia. Karena resesi itu ya? Ya, resesi ya. Itu Presiden, Bumenkyu sudah sampaikan. Nah, makanya ini saya kira sudah bukan satu hal yang tiba-tiba, saya kira demikian ya. Jadi itu harusnya ini pemerintah harusnya sudah mengantisipasi. Harusnya pemerintah itu sudah memberikan program-program antisipasi bagaimana mereka itu tidak ada gelombang PHK massal. Dan harusnya pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja harusnya segera memberikan respon proaktif terhadap perusahaan-perusahaan, berapa kira-kira perusahaan yang berniat ataupun punya rencana, punya skema untuk pemberhentian karyawannya. Pemberhentian ya, suara ya. Nah itu pemberhentian karyawannya karena rasionalisasi, sehingga nanti pemerintah bisa nge-mapping. Oh daerah ini akan ada ini. Lakukan apa nanti? Banyak Pak. Pemerintah ini punya APBD. Ya. Dan APBD pemerintah saya kira kan tidak kena resesi belum nih. Belum turun APBD-nya, masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kan bisa saja pemerintah itu melakukan sebuah upaya-upaya misalnya padat karya kah, pelatihan kah, atau nanti menstimulan ekonomi secara apa, gitu ya. Demikian. Nah, jadi masalah ini yang namanya juga kita selama hidup dunia ini nggak mungkin akan ada langgang terus. Nah, makanya ini adalah pelajaran juga bagi Kabupaten Sukabumi, di mana Kabupaten Sukabumi ini harus jelas apakah kita ini mau daerah industri, ya,
dengan mengandalkan penghasilan rakyatnya itu dari seorang pekerja, karyawan, resikonya ini. Ya. Resikonya ini. Apakah kita itu mau mengembangkan anak-anak muda kita ini pada bidang usaha? Saat ini nggak jelas. Bidang tenaga kerjanya nggak ada yang dilatih. Mereka bisa sendiri. Oh iya. Bisa sendiri. Mana? Pemerintah yang melatih di mana? Saya lihat di mana. Sekarang ada latihan di Badan Diklat. Ada latihan aparatur, non-aparatur. Malah dikasihnya ke luar negeri. Malah dikasihnya ke kabupaten yang lain. Ada nggak di Badan Diklat di situ pelatihan yang memang diperuntukkan untuk pabrik-pabrik yang real dari kita? Nggak ada. Dan mereka masuk ke pabrik bukan bisa bikin baju, nggak ada. Hanya bisa jahit lurus, jahit belok. Pas mereka kena begini, terus semuanya. Kita nggak dapat apa. Yang kedua, pemerintah dapat pajaknya dari mana? Ada. Pajak semuanya ke kantor pusat. Jakarta. Dapat apanya? Pajak perusahaan ini maksudnya? Ya, pajak perusahaan juga kan ke sana. Ke kantor pusat, semua nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi, kalau sekarang disibukkan dengan kasusnya PHK, ya kita ya sibuk begini-begini aja sebenarnya. Satu hal mungkin yang terbantunya dari perusahaan-perusahaan di sini adalah apa? Dan masyarakat kita terbantu dan nggak ada pengaturannya dari pemerintah. Tenaga kerja asing paling setahun 1,5 miliar. Bagaimana dengan dampak lingkungannya yang disebabkan? Ini menarik nih, Kang Hera tadi menyoroti dua hal tadi ya. Apakah Sukabumi ini menjadi seperti kayak di Cikarang gitu kali ya? Kalau mau begitu harus jelas. Kita harus siapkan infrastrukturnya, berikan kemudahan-kemudahan perusahaan agar berinvestasi di Sukabumi, dan kita pilih perusahaan-perusahaan yang datang ke Sukabumi yang bonafit. Dan kita pilih perusahaan-perusahaan yang datang ke Sukabuminya yang menjawab problematika Kabupaten Sukabumi, yaitu susahnya tenaga kerja laki-laki. Itu. Jadi misalnya perusahaan mobil kah? Perusahaan apa? Masalahnya sekarang kan ada tol nih. Ketika ada tol, ini sebenarnya satu modal buat kita untuk menarik investor. Ini Pak, kira-kira gitu. Kedua, atau Kabupaten Sukabumi hadir sebagai kabupaten yang memberdayakan masyarakatnya untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Tuh, ini harus jelas dulu kita. Jadi harus temanya harus jelas. Kemana nih anak-anak muda kita ini mau dikemanakan? Angkatan kerja yang tiap tahun keluar dari sekolah itu mau kemana kan? Ini menarik nih, Kang. Ini menarik nih. Karena memang yang saya pribadi melihatnya juga sama seperti itu. Belum ada arah yang jelas seperti itu. Nah, untuk bisa jelasnya itu bagaimana? Mungkin barangkali Kang Hera punya solusi sekali untuk Pemda kita. Seperti apa harusnya Sukabumi ini jadi? Kita harus punya dulu platform yang jelas. Daerah kita ini harus disesuaikan dulu dengan daerah, misalnya daerah kita daerah agraris. Tetapi kita ini juga penopang ibu kota. Apalagi sekarang punya tol. Harus dibuatkan konsensus yang jelas antara pemerintah dan seluruh stakeholder. Tapi kan Kabupaten Sukabumi sekarang sudah diikat dalam sebuah pola pembangunannya, yaitu RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tapi kan dalam RPJMD tersebut juga ada sub-sub kegiatannya memang harus seperti itu. Makanya bahwa seluruh kegiatan-kegiatan kedinasan itu berdasarkan problem-problem yang sedang dirasakan oleh masyarakat. Makanya karena kami bukan eksekutif, kami di DPRD, kemarin kami membuat perda tentang tenaga kerja, di antaranya kami meminta keseimbangan, menuliskan di dalam salah satu pasalnya keseimbangan penerimaan tenaga kerja laki-laki dan perempuan. Tidak boleh lagi ada perusahaan nanti yang menerima karyawan perempuan, nggak boleh. Menerima karyawan sesuai dengan profesi, misalnya jahit. Mau laki-laki, mau perempuan, ya tes dulu dong. Emang sejauh ini ada kasus seperti itu? Oh sorry Pak, coba lihat di pabrik-pabrik. Menerima karyawan operator wanita. Alasnya kenapa wanita? Itulah, makanya saya membuat perda langsung. Karena kekuasaan kita, pedangnya kita tuh perda. Saya buatkan perda dan sudah. Dan argumentasi perusahaan apaan? Apa?
argumentasi perusahaan kenapa? Ya karena mungkin perusahaan melihat perempuan itu satu ulet, kedua tidak banyak demo atau mungkin tidak banyak keinginan, ya kan? Kalau masalah demo dan yang lain-lain, Pak, itu ada tugasnya HRD, HRD itu HRD itu punya personalia. Personalia itu punya lembaga yang namanya konseling. Itu tugas dia, tugas mereka. Jadi dari kedua gagasan Kang Hera tadi, mana yang lebih kuat itu sebagai kabupaten industri, sebagai kabupaten yang menghadirkan kemandirian ekonomi? Dua-duanya sangat berpotensi Sukabumi ini. Karena saya melihat anak-anak dari Sukabumi juga sekarang itu banyak sekali yang merespon tentang ekonomi digital, banyak sekali. Tapi kan wadahnya ini dan stimulannya ini jadi belum ada. Apa sekarang wadahnya dan juga eventnya? Jarang. SDM-nya ada berarti kan? Banyak, Pak. Orang-orang Sukabumi itu, saya jujur, anak-anak muda Sukabumi itu cerdas. Iya, kapan hari itu ada tuh Piranti lunak yang luar biasa, jadi berprestasi gitu ya. Iya. Oke, Kang, tadi kembali lagi ke pertanyaan saya di awal tentang fenomena 2.000 orang karyawan itu mengundurkan diri secara sukarela, karena di dalam logika itu masih agak dipertanyakan bisa mengundurkan diri secara sukarela begitu. Gak ada, Pak, yang namanya karyawan mengundurkan diri. Gak ada. Saya itu karyawan pabrik dulu. Oh iya gitu ya. Saya karyawan, Pak. Karena merasakan juga berarti. Saya karyawan. Kalau mau mundur bareng-bareng nggak ada karyawan mundur sukarela. Jadi saya sih berharap agar para manajemen di perusahaan jujur saja bahwa kondisinya memang seperti ini sistemik, global maksudnya. Ya global ya. Jadi sebaiknya memang bahasanya bukan sukarela tetapi rasionalisasi ya. Rasionalisasi tenaga kerja karena kan tidak ada order. Cukup kemudian bicara dengan pemerintah mau seperti apa ini. Nah, kira demikian. Kalau disebutkan sukarela, kira kalau sukarela sih saya tidak yakin ya ada yang sukarela. Siapa yang rela untuk kehilangan kerjaan? Siapa yang rela juga untuk kehilangan penghasilan begitu ya? Sukarela gini sekarang. Bahasa sukarela ini diperuntukkan untuk apa? Apakah untuk mengurangi haknya karena mereka berhenti? Karena begini kan, karyawan itu misalnya ada dua. Satu karyawan tetap, dua karyawan PKWT ataupun kontrak. Kalau karyawan tetap, di mana dia berhenti, ya kan? Yang mau berhentinya siapa? Kalau yang berhentinya perusahaan, berapa perusahaan itu berhenti? Kalau yang berhentinya tenaga kerjanya ada hak-hak luar pesangon, misalnya penghargaan. Jadi kalau PKWT, banyaknya di kita kan PKWT ataupun kontrak. Ketika dia berhenti, siapa yang berhentikan? Kalau perusahaan yang berhentikan, bayar sesuai dengan sisa kontrak. Kalau misalnya karyawannya yang berhenti, ini logikanya ya, karyawannya harus bayar ke perusahaan, walaupun jarang ada karyawan yang bayar ke perusahaan, gitu ya. Paling ijazahnya ditahan atau apanya ditahan, sebenarnya gitu aja, ya, agar tidak berhenti. Banyak karyawan kita yang udah mau berhenti karena ditahan, ijazah dan lain-lain, ya memaksakan untuk terus saja. Nah, jadi bahas kalau jika ya saya belum mendengar ada manajemen perusahaannya mengatakan sukarela. Nah, ini kan dengan membuat bahasa sukarela ini tujuannya apa? Apa melandaikan suasana atau menghilangkan hak? Kalau menghilangkan hak saya kira janganlah. Hiknya perusahaan kan hari ini. Sekarang kita lihat perusahaan udah berapa puluh tahun dari Sukabumi. Berapa puluh tahun untung. Ya, kalau sekarang rugi ya jangan jadi karyawannya dong. Gitu, adil dong. Dan ini pemerintah harus melihat ke situ. Snaker tuh harus benar-benar mengawasi bahasanya. Kalau memang benar ya, saya belum mendengar siapa yang ngomong sukarela. Kalau benar sukarela itu ada. Tapi tadi kan Kang Heris bilang itu di banyak PKWT ya. Tenaga kerjanya PKWT ya. Berapa persen sih Kang? Kalau persentase saya kira sekarang saya tidak ya, karena kalau dulu waktu saya di serikat mungkin
Lebih 50% kah? Lebih ya. Lebih 55%. Lebih, hampir, karya apalagi perusahaan yang menengah ke bawah itu rata-rata mereka PKWT. Oh gitu. Kontrak. Oke, baik. Ya. Baik, Kang Hera, di closing statement mungkin apa yang ingin Kang Hera sampaikan kepada publik Sukabumi? Baik. Demikian bahwa saya sekarang di DPRD. DPRD itu menurut Undang-Undang 23 2014 itu adalah bersama-sama pemerintah daerah ya untuk melaksanakan amanah rakyat itu membangun Kabupaten Sukabumi. Kira kita harus naik, siapapun kita harus mempunyai sebuah gagasan. Karena segala sesuatu dimulai dari gagasan. Kemudian buat dalam sebuah narasi tentang kebijakan-kebijakan dan diimplementasikan dalam sebuah karya. Kalau kita tidak punya itu, baratnya kita tidak diikuti, tidak sesuai dengan visi misi. Saya selalu menganalogikan secara ekstrim. Visi misi itu eling, misi itu waspada. Kalau kita tidak sesuai dengan visi misi, berarti pekerjaan kita dilaksanakan oleh orang yang tidak. Wah, intinya itu closing statement Kang Hera. Jadi visi misi itu terkait dengan eling dan waspada. Harus eling dan waspada. Ya termasuk eling. Semuanya harus eling. Gitu lah. Kira-kira itu. Oke. Kang Hera, terima kasih banyak udah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang di Ruang Bicara Podcast Radio Sukabumi. Jangan kapok-kapok kembali ke studio kami, Kang. Ya, selamat ulang tahun, jaya selalu, Radar Sukabumi. Jadi media yang khas saya. Oke, terima kasih ya. Oke, buat Anda semua sahabat Radio Sukabumi, demikian Ruang Bicara Podcast Radio Sukabumi bersama saya dan Kang Hera Iskandar. Dan buat Anda yang belum subscribe YouTube-nya Radio Sukabumi, yuk subscribe. Dan kita juga punya Facebook, Instagram, dan TikTok begitu. TikTok kita udah mau 6 juta kan. Wah, itu kategori TikTok News kayak gitu. Baik, sekali lagi terima kasih dan tetap jaga kesehatan di musim penghujan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.